Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dolan Tenan ya, dalam rangka Jajah Desa Milangkori. Kali ini kita ke Cagar Budaya Gua Braholo, yang merupakan situs gua hunian ini ya. Dia menjadi saksi bisu kehidupan purba. Di mana letaknya? Letaknya ada di Dusun Semugih, Desa Semugih, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Gua ini diperkirakan digunakan sebagai tempat hunian pada masa Pleistosen hingga Holosen ya, di antara 33.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Gua Braholo ini merupakan gua alami yang terbentuk dari aliran sungai bawah tanah yang mengalami runtuh pada bagian atap sehingga terbuka dan membentuk menjadi mulut gua. Jadi ketika kita hendak datang ke Gua Braholo ini, ya otomatis kita harus naik ya, naik ke puncak ini namanya. Jadi kita harus melewati banyak tangga untuk menuju ke pintu gua. Gua ini berada di ketinggian 357 mdpl dan arah gua menghadap ke utara ya, mulut guanya. Diperkirakan luasan gua ini mencapai 600 meter persegi dengan pintu lebar 39 meter dan tinggi 15 meter. Gua ini memiliki langit-langit yang cukup tinggi dengan stalaktit yang membentuk kubah ya. Ini kita naik, tapi karena ngos-ngosan jadi saya berhenti dulu di jalan, di tangga, sambil melihat situasi di kanan kiri. Nah ini sudah terlihat pintu guanya, pintu masuk guanya. Ada kemungkinan Gua Braholo ini dipilih sebagai gua hunian karena memiliki kelembapan udara yang tidak terlalu tinggi. Kemudian posisi gua berada di atas sehingga dirasa aman dari gangguan binatang buas. Kemudian juga relatif datar dan kering, dekat sumber air, dan sumber daya alamnya juga melimpah di sekitarnya. Jadi ketersediaan bahan makanan dan bahan baku ada di sekitar ini. Inilah kondisi Gua Brahala. Di gua ini ditemukan alat-alat atau perkakas dari zaman purba ya. Kemudian juga ditemukan kerangka manusia purba. Kalau kita lihat di sini gua ini memang cukup tinggi ya. Stalaktitnya ini runcing-runcing dari atas, kemudian dari bawah itu ada stalagmit juga. Ada tapi tidak terlalu banyak, yang banyak adalah stalaktit. Nah, atap gua ini sepertinya kayak melengkung naik gitu ya, kayak kubah gitu, kayak kubah di dalam. Nah kalau kita datang itu Masya Allah ya, dari bawah itu sudah bau khasnya gua ini. Bau khasnya apa coba? Bau khasnya adalah kelelawar ya, kotoran kelelawar. Jadi memang gua ini banyak sekali dihuni oleh kelelawar. Suaranya yang wing 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 wing, kemudian cicit-cicit suaranya. Ketika kami datang, kebetulan tidak ada pengunjung, jadi kami datang itu memang kelelawar ini banyak yang berterbangan ke sana kemari. Mungkin dia merasa terganggu dengan datangnya kami ya. Kalau kita lihat di bawah ini cukup luas tempatnya. Cukup luas, ini masih ada penanda-penanda dan
kita memang tidak diseyogiakan untuk turun, salah satunya adalah biar tidak terkena kotoran dari kelelawar ya. Tapi juga di sini ada batasan-batasan yang mungkin ini masih ada hubungannya dengan penelitian yang sebelumnya ya, dari Balai Arkeologi. Inilah bentukan stalaktit-stalaktitnya. Ini dinding guanya, dinding atas ini ya. Gua ini memang banyak di perbukitan-perbukitan kapur ya. Apalagi Gunung Kidul kan memang terkenal dengan perbukitan kapur. Nah, inilah bagian dalamnya ini. Ini stalaktitnya. Ini masih ada bentukan ya. Ya, itulah tadi guanya. Sekarang kita mau turun, melihat bawah itu rasanya gimana gitu. Jadi memang harus hati-hati, takut kalau terpeleset ya. Apalagi ini kondisinya barusan lepas hujan. Kalau dari sini kita lihat, ternyata terlihat kalau tinggi sekali ya. Kita turun itu curam. Sangat curam. Naik dan turun, ternyata turun lebih sulit. Karena kita juga harus berhati-hati ya. Kita turun sampai di bawah, ini begitu sampai di bawah, kita bisa melihat ada penjelasan atau info dinding di halaman ya. Kemudian ada tempat untuk istirahat juga. Rasanya sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.